Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi di praktikum sistem basis data. Mohon maaf ya, untuk hari ini tadi ada miss ya teman-teman ya. Karena sebenarnya kan gini, kemarin itu kan kita ini ya teman-teman ya, kemarin itu sempat ya kami diskusi ya, untuk saya bagi jadi istilahnya di sebelum UTS kan bagian saya gitu ya teman-teman, nanti di akhir itu, tugasnya Bu Ati. Tapi, kebetulan mungkin gini ya teman-teman ya, kadang-kadang kalau itu pun kalau saya pribadi juga karena kita tim dosen ya, jadi saling melengkapi aja. Dan berhubung mungkin teman-teman cek juga ya, kalau di leads kan belum terisi ya teman-teman ya dari dosen koordinator ya. Jadi untuk topiknya gitu ya, beliau belum men-set fix-nya ya. Jadi mungkin nanti untuk hari ini, nanti teman-teman bisa choose nih, ada beberapa opsi ya dari saya gitu. Katakanlah nanti teman-teman ada yang belum belajar, nanti kita belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti, untuk opsi hari ini, kita ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman boleh milih. Ada beberapa opsi tawaran saya sih teman-teman, nanti teman-teman bisa pilih. Kiranya misalkan nanti ya, katakanlah di mata kuliahnya pas kebetulan dari Bu Koordinator ya, Bu Iin, ada materi lagi, misalkan kita masih ada spare waktu, nggak apa-apa gitu. Biasanya kayak gitu teman-teman, untuk kelas manapun ya sama aja teman-teman. Kalau saya nggak saya samakan ya antara kelas S1 ataupun D3. Jadi misalkan nanti kita ada spare waktu, jadi kita cobakan ya gitu ya. Nggak apa-apa ya nanti saya ini ya mulai lebih awal dulu daripada nanti teman-teman keburu mau ini ya persiapan buka puasa juga. Jadi nanti untuk teman-teman yang belum join silahkan diinfokan ya untuk bisa kalau mau join yang hari ini silahkan ya nanti. Kemudian ini teman-teman, mungkin sebelum kita mulai kelas kita ya, kita mengawali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan ya. Saya kira cukup untuk berdoanya. Mungkin saya buatkan dulu ya teman-teman ya presensinya dulu. Nanti topiknya kita terserah aja ya mungkin dari apa teman-teman ya. Nanti saya tawarkan beberapa opsi, nanti teman-teman boleh pilih silahkan. Katakanlah nanti misalkan, belum selesai atau nanti misalkan teman-teman mau masih ada spare waktu lagi, kita nambah lagi nggak apa-apa gitu. Sebentar ya, saya buatkan dulu presensinya ya di Leads-nya. Ini tadi link-nya juga saya taruhnya tadi di ini ya teman-teman ya, di apa namanya, lewat WhatsApp ya, saya taruh aja di sini ya. Karena kadang-kadang ini sih teman-teman, saya takutnya ini ya nggak enak kalau misalkan ini, eee berhubung belum belum diisi ya, belum bentar bentar ya kok nggak bisa. Saya coba dulu buat ininya. Nah ini, linknya Zoom kelas B, bagi teman-teman yang belum nanti bisa join ya. Jadi saya taruhnya di WhatsApp malahan ya. Mungkin nanti gini ya teman-teman ya, katakanlah kasus seperti ini bisa terjadi lagi ya teman-teman ya, di mana nanti, misalkan ya teman-teman ada di kondisi, ini ya, belum jelas gitu ya, belum pasti nanti nggak apa-apa teman-teman. Misalkan gitu nanti teman-teman, diskusikan aja. Misalkan teman-teman misalkan ya belum ada info terkait kelas kayak gitu ya, tiba-tiba kondisi kayak gini terjadi lagi gitu ya. Nanti silahkan ya, seperti biasa terserah teman-teman. Kalau misalkan memang teman-teman pengen hari itu, nanti kontak saya aja gitu untuk ngisi gitu. Karena soalnya memang gilirannya ke Buati gitu, takutnya saya kan kalau memang beliau yang mau mengisi, kan memang, slotnya di beliau ya memang, apa, jadwalnya dari harusnya beliau gitu. Sebentar ya, kok nggak masuk ya? Bentar ya teman-teman, di sayanya nggak masuk.
nggak bisa terinput ininya. Coba ya saya tes dulu yang presensinya dulu deh. Untuk yang 10 ya. Udah masuk belum ya? Oh 10 ini attendance-nya masuk ya teman-teman ya. Attendance-nya saya isikan dulu untuk attendance. Nanti teman-teman bisa isikan ya untuk presensi kehadirannya. Ini tadi berarti pukul 15 ya, 15.40 sampai nanti terserah misalkan sekitar saya buat 17 ya. Nanti silahkan teman-teman ini. Nanti kalau kasus serupa terjadi nanti teman-teman iniin aja, kontak saya aja gitu ya. Kalau misalkan, ini ya, mungkin dikonfirmasi dulu ke Bu Ati ya, kalau Bu Atinya juga nggak maksudnya belum bisa pada saat itu, nanti teman-teman kiranya pengen kelas hari itu langsung aja nanti ke saya gitu ya. Karena kalau yang kemarin itu Bu Ati ini ya teman-teman info ke saya gitu. Karena beliau, yang apa, eee meminta saya untuk yang ngisi gitu. Jadi karena beliau hari ini nggak info, saya kira kalau beliaunya yang mau ngisi gitu. Yang link Zoom-nya saya taruh di sini ya. Link Zoom-nya tadi malah nggak bisa lagi. Untuk yang belum ya. Kelas B. Coba ya. Oke, masuk ya. Oke, attendance-nya silahkan diisi teman-teman. Kemudian, nah ini saya izin share screen dulu. Saya punya beberapa opsi untuk teman-teman. Kebetulan saya sesuaikan aja materinya di S1 ya, jadi biar kita juga nggak terlalu apa, jauh juga, itu takutnya nanti, kemana-mana malahan, jadi tidak terarah. Jadi kita ini aja ya, saya arahkan ini aja ya. Mohon maaf ya, saya izin share screen all ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nanti silakan ya yang sudah join bisa mengisikan ya presensinya di attendance. Kemudian ini tadi link Zoom-nya, mohon maaf ya tadi saya belum share karena emang ini ya tadi ya, kalau dari info tadi saya dapat info dari Mas Arief untuk yang kelasnya yang dari Bu Koordinator ya Bu Iin katanya diliburkan gitu. Saya mikir daripada kita diliburkan nanti gini teman-teman, mungkin di awal kelihatannya kayak masih ini ya kosong gitu ya. Saya takutnya nanti modelnya kayak kemarin ya mendekati mau ujian tiba-tiba di kampus juga banyak kegiatan. Sayanya juga nggak bisa nyocokin ke teman-teman gitu ya. Jadi mumpung kita ada waktu langsung aja gitu. Nah terkait dengan materi di sini mungkin kita ini ya nggak apa-apa ya adanya 23 nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi di sini kemarin itu mungkin di kelas S1 ya teman-teman kita sempat bahas ini ada terkait dengan ini teman-teman fungsi lain di SQL, fungsi advanced case. Jadi nanti kita bahas case when kalau yang ini. Kemudian ada juga TCL nih teman-teman. Kemudian ada opsi lain ini untuk latihan, tapi untuk latihan case-nya. Kemudian ada juga yang store prosedur. Jadi ada 3 opsi ini teman-teman. Kiranya mungkin kita diskusi aja ya, nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Nanti mungkin teman-teman mau yang mana gitu, yang belum. Karena saya juga mungkin di semester pertama nggak bisa bareng sama teman-teman, jadi belum tahu ya teman-teman yang sudah yang mana, yang belum yang mana gitu ya. Nah silakan nih teman-teman, kiranya boleh nih apa kita voting juga nggak apa-apa deh. Nanti sembari diskusi mau yang mana? Mau TCL, store prosedur, atau mungkin ini ya, case when gitu. Kita mau bahas apa nih hari ini? Saya beri kesempatan teman-teman. Silakan, ada masukan, saran, boleh, nggak apa-apa. Santai aja teman-teman, kayak di kelas itu. Silakan, mau bahas apa? Kalau yang sebenarnya kemarin yang agak terakhir ini ya, ada store prosedur sih teman-teman. Atau mau store prosedur dulu? Ini ada case when juga. Case when itu kayak if teman-teman. Yang mana yang belum di kalian? TCL ini lebih kayak rollback gitu sih. Rollback kemudian ada save point. Nah, terserah teman-teman mau yang mana gitu. Opsinya boleh. Misalkan belum nanti misalkan kita ada spare waktu di pertemuan berikutnya nanti bisa disusulkan kalau ada yang belum lagi gitu. Silahkan, ada saran nggak? Mau yang mana?
Halo, gimana? Yang lain ada saran nggak? Atau saya yang tentukan? Terserah teman-teman. Silakan. Open ini aja nggak apa-apa, open mic aja. Nggak usah ini ya, maksudnya, kayak kita di kelas aja ya teman-teman ya, nggak usah, ngerasa nggak enak atau ini ya, nggak apa-apa. Silakan, open mic nggak apa-apa, boleh lewat chat boleh. Oh oke Mas David TC ya, TCL, ini ada TCL, ini ada tadi ya tawaran saya ada store prosedur, ada transaction control, sama satu lagi ya teman-teman, fungsi lain ini case when. Ini dari Mas David ada sarannya TC ya. Silakan teman-teman yang lain gimana? Dari saran Mas David, TCL? Oke. Dari Mas Fadli, TCL? Yang lain gimana? Oke, TCL boleh ya. Nanti misalkan katakanlah kita ada spare waktu yang lain nggak apa-apa, nanti kita bahas. Berhubung nanti yang ini juga ya, apa namanya, materi dari Bu Koordinator juga, Bu Iin ya, itu kan beliau belum ngisi nih. Misalkan ya nanti, kebetulan nanti kita sambil sinkronisasi aja ya, misalkan minggu depannya beliau kasih apa gitu ya, nanti kita coba bahas, misalkan waktunya kurang kita geser ke berikutnya atau nanti, kita sesuaikan aja ya waktunya biar teman-teman dapat gitu ya. Kadang-kadang gitu teman-teman, saya bikin, kayak kemarin itu ya di kelas S1 tuh 2 apa namanya, 2 pertemuan saya buat untuk 3 ini ya, 3 pokok bahasan, 3 topik ya. Karena kebetulan dia ngejar teman-teman, waktunya itu nggak ada dan waktunya cuman adanya sampai itu ya. Dia bisanya ya sudah nggak apa-apa gitu, TCL ya teman-teman ya. Oke, kita bahas TCL ya hari ini ya teman-teman ya. Nanti materinya saya izin share dulu di chat ya. Kalau teman-teman perlukan saya taruh di chat sebentar. Materinya untuk TCL ya. Nah ini ya saya taruh di chat, silahkan teman-teman bisa download untuk materinya. Bentar ya karena mungkin filenya masih dibuka jadi dia nggak mau ngirim. Sebentar. Saya close dulu kalau teman-teman mau buka. Nanti soalnya ada percobaannya juga ya. Nanti biar teman-teman nggak ini saya close dulu deh. Coba saya kirim dulu ke kalian. Silahkan mungkin bisa sambil dibuka ya nanti untuk kalau misalkan kita percobaan bareng-bareng teman-teman sebentar. Oke, untuk TCL kita buka dulu filenya. Oke, silahkan. Saya udah share screen belum teman-teman? Bener ya, saya share screen ya takutnya. Kadang share screen all tuh kayak nggak kerasa nih teman-teman. Kalau misalkan ada trouble silahkan ya di-interrupt aja ya nggak apa-apa. Boleh lewat chat, boleh langsung open mic. Silahkan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk pokok bahasan kita hari ini, berhubung kita sesuai diskusi dari teman-teman ya, banyak yang menyarankan TCL, kita akan bahas terkait dengan Transaction Control Language ya teman-teman ya, TCL. Nah, untuk TCL ini saya perbesar dulu screen-nya. Nah, untuk, SQL ya teman-teman ya, Structure Query Language di sini sebenarnya bukan Oracle teman-teman, nanti kita pakai yang di kita. Jadi mungkin ini materinya karena kebetulan dari Oracle, nggak tahu ya. Nggak apa-apa ya, kita, menyesuaikan dengan MySQL-nya kita ya, teman-teman. Sama kemarin gini, teman-teman, saya sempat dapat cerita juga ya dari ini ya, Bu Dekan ya, teman-teman ya. Teman-teman banyak ini ya, kalau nggak salah seingat saya emang kelas kita banyak membahas terkait MySQL. Mohon maaf ya, saya agak lupa. Teman-teman juga dikenalkan sama ini ya, SQL Server ya? Kalau memang sih teman-teman kalau dari Buin memang banyak yang SQL Server ya, tapi nggak apa-apa ya nanti kalau misalkan katakanlah di materi gitu ya, nanti kita coba sesuaikan ya dengan, kita banyak menggunakan MySQL ya. Jadi nanti kita coba sesuaikan kiranya kayak kemarin-kemarin itu ya, fungsi itu kan ada beberapa ya yang tidak bisa dijalankan di MySQL gitu ya. Nanti saya berusaha menyesuaikan untuk kita lebih ke MySQL-nya teman-teman, bukan ke SQL Server-nya ya gitu. Saya sempat dapat info juga ya dari Bu Dekan katanya beliau ini ya, kemarin kan untuk kelas teman-teman yang di hari Jumat, itu kan, diisi langsung kelas besar ya sama Bu Dekan ya. Nah itu kan kemarin, beliau tadi teman-teman saya diinfokan banyak terkait dengan SQL Server gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kiranya misalkan pas penyampaian gitu nggak apa-apa teman-teman kasih saran aja langsung. Kalau saya biasanya lebih open ini ya, apa ya, lebih suka terbuka ke teman-teman, jadi silahkan kalau ada masukan atau saran atau apa langsung aja. Mau misalkan nggak enak japri boleh atau langsung disampaikan ke saya gitu ya, nggak apa-apa misalkan langsung di kelas gitu, itu ya. Oke, kita lanjut dulu.
terkait dengan di opsi ini ya teman-teman ya, layanan yang ada di dalam SQL, nanti teman-teman bisa melakukan kalau kemarin mungkin di awal kita banyak belajar terkait dengan DDL ya teman-teman ya, Data Definition Language, ada juga DML, teman-teman bisa melakukan manipulasi ya dari data dengan DML, kemudian DCL ya, Control Language ya. Kemudian, control language ini lebih kepada granting access teman-teman, yang kemarin itu, ini ya, kalau di kelas S1 itu saya pasangkan sama indeks teman-teman, di situ data control language. Jadi, memberikan granting access, permission gitu ya teman-teman ya. Saya kurang tahu teman-teman udah pernah dapat atau belum. Nah itu kalau belum juga nggak apa-apa, kapan-kapan nanti kita bahas juga boleh, silakan ya nanti. Kemudian, untuk hari ini kita bahas terkait dengan ini ya, transaction control. Nah, kalau kemarin di dalam DDL teman-teman belajar terkait create, kemudian ada alter, drop, truncate ya. Kemudian di DML kita mengenal ada syntax insert, update, delete ya. Kemudian untuk melakukan teman-teman query, untuk menampilkan ada select ya. Kemudian nih teman-teman untuk DCL kayak memberikan permission teman-teman izin akses. Di sini ada grant sama revoke ya. Ini kalau di S1 sudah di semester pertama, teman-teman. Saya kurang tahu karena kebetulan saya nggak menemani teman-teman ya untuk semester pertama ya. Jadi, sudah atau belum ya untuk Grand Revoke? Nanti misalkan belum nggak apa-apa teman-teman nanti info ke saya misalkan kapan gitu kita bahas ya terkait dengan Grand and Revoke ini ya. Kemudian transaction control. Nah, hari ini berhubung kita samakan ya suara untuk belajar terkait dengan TCL, nanti teman-teman kita belajar bersama untuk ini, commit, rollback, dan save point. Nah, untuk TCL di sini nanti teman-teman akan belajar terkait perintah ya teman-teman ya. Untuk melakukan ini ya teman-teman ya, kontrol perubahan teman-teman yang akan terjadi di dalam database. Jadi misalkan ya nanti suatu tabel teman-teman itu akan lakukan proses tambah, hapus atau perubahan ya. Nanti teman-teman bisa nih lakukan ini ya pembatalan teman-teman. Misalkan katakanlah ada sesuatu hal yang tadi misalkan kayak kita bikin suatu modifying data ya, merubah gitu ya. Katakanlah itu salah gitu ya, ada yang kurang sesuai gitu ya. Kita bisa balik ke dalam suatu poin atau titik ya, di mana titik tadi sudah kita simpan gitu ya teman-teman. Sama kayak kalau kayak kita membuat dokumen misalkan gitu ya, kita bikin save point atau kita simpan pada satu titik. Jadi misalkan kita kembali lagi ke titik tertentu tadi ketika disimpan ya gitu, itu bisa ya. Kayak semacam backup point gitu ya, teman-teman. Nah, di sini, kita bisa nih teman-teman membuat poin tadi tanpa perlu mengulang ya, teman-teman ya. Nah, nanti di dalam menyimpan data secara permanen teman-teman menggunakan commit ya. Nah, untuk mengembalikan nanti teman-teman bisa menggunakan rollback. Nah, terkait dengan fungsi ya atau sintaks yang terdapat di dalam TCL, nanti teman-teman akan mengenal beberapa sintaks, teman-teman. Yang pertama ada commit. Commit di sini untuk mengkomitmenkan ya, teman-teman, transaksi ya, sehingga tidak bisa dibatalkan ya. Katakanlah nanti sudah teman-teman set permanen ya commit ini, berarti sudah dieksekusi gitu ya. Nah, untuk rollback ini teman-teman bisa gunakan untuk kembali ke misalkan titik posisi sebelumnya teman-teman, sebelum komit terakhir ya. Nah, kemudian ada save point juga ya, untuk menandai, checkpoint ya dari suatu database untuk menyimpan ya teman-teman ya, keadaan dari suatu database. Jadi teman-teman misalkan, membuat titik penyimpanan ya, misalkan di satu kondisi tertentu teman-teman ingin simpan, nah itu bisa. Kemudian ada start transaction di sini untuk memulai transaksi baru. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan mencoba bersama ya di dalam praktikan. Nanti teman-teman kita buat ya suatu database, terserah teman-teman misalkan namanya ya boleh bebas atau misalkan mau ikut ini boleh, misalkan praktikum gitu ya. Nanti kita buat, kemudian nanti teman-teman buat aja ini ya, misalkan contohnya ya di sini ya teman-teman ya. Ada data mahasiswa ya, misalkan ID-nya ini kita set integer misalkan gitu ya. Kemudian ada nama, ada kelas ya. Nama ini nanti misalkan varchar gitu ya, 10 misalkan gitu ya. Kemudian kelas ini kita ambil karena cuma satu, satu aja nggak apa-apa nih teman-teman. Misalkan varchar gitu aja nggak apa-apa gitu. Nanti teman-teman definisikan. Nanti kalau nggak salah saya juga ada sih. Nanti kita samakan aja juga nggak apa-apa.
Nah, nanti sebentar nah, di sini nanti teman-teman bisa memulai ya dengan start transaction. Setelah nanti teman-teman membuat tabel dan mengisikan data, teman-teman lakukan operasi start transaction. Nah, misalkan ya nanti teman-teman ingin nih, kebetulan tadi datanya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan operasi update nih teman-teman. Update praktikan si tadinya ya namanya ini ya, Alditia ini yang ini teman-teman. Kita lihat dulu tadi di awal kan ini ya. Alditia ini A-nya adalah kecil ya. Hurufnya kecil awalannya, kemudian teman-teman lakukan proses update nama. Jadi kapital nih teman-teman. Nah, dibuat huruf depannya kapital, nanti teman-teman ini ya tampilkan ya dengan select all, kemudian nanti teman-teman buat nih titik penyimpanan teman-teman. Kita gunakan save point ya. Save point teman-teman namakan aja titik poin penyimpanannya A misalkan. Kita nanti mungkin samakan saja ya dengan yang ada di dalam materi ya biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, nanti teman-teman simpan A, kemudian nanti teman-teman insert ya teman-teman ya. Dengan ini ya value baru, misalkan di sini ya teman-teman. Nanti nggak apa-apa, untuk tabelnya nanti dari saya aja teman-teman. Kayaknya saya ada kemarin untuk praktikan ya. Nanti biar kemarin kebetulan udah dites juga. Jadi biar kita samaan. Nah, nanti teman-teman isikan lagi ya baru, insert baru. Misalkan kita data baru, misalkan praktikan di sini ya teman-teman ya value-nya untuk nama yang kelasnya dia dikasih 0. Kemudian teman-teman save ya di dalam satu titik penyimpanan baru, tapi namanya B. Kalau yang tadi kan kita save di A ya, kita ganti ke B. Kemudian nanti teman-teman insert lagi data yang ketiga ya, datanya yang ini, yang kedua, insert yang kedua, teman-teman kasih aja tambahan baru di sini ya. Data ke-6, di sini ada nyisip nih teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman akan lakukan ya operasi ya teman-teman ya, rollback nih teman-teman. Rollback ke B. Nah, kita tahu ya titik B itu kan tadi kita save-nya di sini ya. Titik B adalah titik di mana kita tadi memberikan tambahan inputan praktikan ya. Nah, sedangkan kita tadi sudah sampai di pertambahan ada kata yang nyisip ini ya teman-teman ya. Namanya nyisip ini yang ke-6 ya. Tadi udah sampai situ, kita rollback ke B nih teman-teman. Nah, nanti dia akan mengembalikan nih teman-teman ya ke posisi SI praktikan ya. Nah, ini rollback-nya. Tadi kita gunakan kan sudah ada start transaction, kemudian kita gunakan save point, kemudian kita gunakan rollback ya teman-teman ya. Ini kita kembali ke B, maka kita peroleh tadi ya ketika terjadi penambahan insert SI praktikan ini ya. Nah, kemudian kita rollback lagi teman-teman ke A. Nah, A ini adalah posisi di mana kita bikin save point A itu adalah di mana ini ya teman-teman ya. Posisinya Alditia tadi ya. Alditianya kan tadi dari yang huruf depannya kecil kita save jadi kapital ya. Nah, ini kita coba lihat ketika dia coba kembali ke A ya. A-nya benar ya teman-teman ya. Kita kembali ke titik penyimpanan A tadi di mana Alditianya A-nya adalah kapital ya, huruf depannya ya. Nah, ini. Nah, ini penjelasannya teman-teman panjang lebar ya. Di sini dijelaskan ya dari gambar di atas setelah kita melakukan start transaction data ya dengan nama Alditia tadi ya, A-nya itu kecil ya, kita update menjadi A-nya menjadi kapital ya. Kita simpan di dalam satu titik poin penyimpanan atau save point dengan nama A. Selanjutnya ditambahkan nih teman-teman data baru si praktikan tadi ya, disimpan ke dalam save point ya. Kita bikin lagi nih teman-teman. Kita simpan lagi, kita insert ya, insertkan dulu si praktikan, kemudian kita save dengan nama titik baru yaitu B ya. Kemudian kita nambah lagi data, insert lagi dengan teman-teman tambahkan ya data ke-6 nyisip tadi ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan ya. Tapi kita tadi nggak save ya untuk yang nyisip ini ya. Tadi kan sampai nyisip ini kan kita tadi akhirnya kita rollback lagi ya, kita kembalikan lagi teman-teman untuk ke titik yang sebelumnya ya, tanpa kita berikan save point ya. Jika ingin membatalkan perintah sebelumnya untuk kejadian seperti ini, cukup dengan melakukan query update atau delete ya teman-teman ya. Nah teman-teman sebenarnya bisa nih teman-teman mengaplikasikan ya
opsi untuk melakukan update data atau delete data ya. Tapi misalkan ya, teman-teman kebetulan misalkan tadi udah banyak ya, kalau tadi kan kita one by one ya, cuman dengan nambah satu data, kemudian ada update lagi ya kita tambahkan satu data. Lain halnya jika teman-teman dihadapkan pada permasalahan. Misalkan teman-teman nih insert data, udah cukup banyak di sini datanya. Maka teman-teman harus perlu ya, apakah harus nge-update satu persatu atau ngehapus ya. Nah, tentunya mungkin lebih nyaman ya tadi ya kalau misalkan teman-teman ini sebenarnya lebih kepada opsi teman-teman ya sebenarnya. Mau teman-teman bisa update atau delete ini lebih kembali ke teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin nyaman dengan kondisi teman-teman dengan ini ya, query update atau delete silahkan ya. Nah, ini adalah salah satu opsi lain di mana teman-teman membuat suatu titik penyimpanan ya, di mana misalkan tadi ya, teman-teman sudah ada titik penyimpanan yang menurut kalian sudah sesuai gitu ya. Jika kembali lagi ke titik itu berarti tidak masalah gitu ya, dibandingkan nanti misalkan mengotak-atik data gitu ya. Ini opsi yang menurut kalian lebih baik, boleh ini diterapkan gitu ya. Tapi kembali lagi, silakan. Ini adalah salah satu teknik ya teman-teman yang istilahnya yang teman-teman bisa manfaatkan ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan. Nah, misalkan untuk diperlukan perintah misalkan mengundo ya kembali ke sebelumnya ya dari titik yang telah kita buat tadi titik simpan ya atau save point-nya teman-teman bisa menggunakan rollback to ya atau bisa kembali ya teman-teman ya kita kembali ke titik sebelumnya. Nah, hanya bisa di-rollback jika teman-teman belum melakukan commit. Nah, commit ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman kembali ke salah satu titik itu, kuncinya nanti teman-teman belum set commit ya. Katakanlah kemarin itu ada sempat diskusi juga teman-teman dengan kelas sebelumnya ya, yang kelas, lain gitu ya. Dan kemarin ini ya, ada yang bertanya terkait dengan ini ya, posisi commit ini ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin nanti kita bisa cobakan juga teman-teman ya. Katakanlah kalau memang nanti teman-teman sudah set commit ya, nanti itu lebih ini ya, kalau kemarin itu mungkin hal sederhana yang saya ingat itu, di mana kalau commit ini teman-teman udah langsung, ini ya, fix ya teman-teman ya. Kalau sudah di-commit, katakanlah teman-teman ingin rollback, berarti nggak bisa rollback ke situ ya, berarti nanti setitik batasan yang telah teman-teman commit itulah nanti untuk jadi pembatasnya. Tadi teman-teman terakhir mengkomit di mana, teman-teman nggak bisa kembali ke suatu titik itu ya. Nanti teman-teman cobakan aja, biar teman-teman dapat dapat, ini ya, dapat ininya, apa namanya, pengalamannya ya, maksudnya seperti apa gitu ya, nanti bisa teman-teman cobakan ya. Jadi, kondisi di mana, antara rollback dengan commit ini mana yang dia akan lebih, ini ya, istilahnya dominan ya, ketika kita melakukan suatu operasi eksekusi sintaks ya teman-teman ya. Nanti teman-teman cobakan aja pertanyaan dari kelas sebelumnya ya, kaitannya dengan beberapa opsi ya nanti ya, yang mana, fungsi mana atau sintaks mana yang jauh lebih dominan ketika kita menjalankan TCL ini gitu. Nanti teman-teman bisa lihat nanti sembari nanti kita, cobakan. Nah, dapat digunakan untuk kembali ke bagian awal transaksi ya dengan menjalankan rollback. Jadi nanti teman-teman untuk kembali ke transaksi berikutnya, jadi tadi misalkan teman-teman sudah membuat titik penyimpanan, bisa kembali lagi nih teman-teman, kembali lagi ke titik kayak undo ya sistemnya ya. Kemudian jika save point B dibuat setelah save point A ya, maka ketika dijalankan perintah nanti rollback ke A ya. Nah, kalau misalkan tadi ya save point B dibuat setelah A ya, nanti kita bisa rollback nih teman-teman, kita baliknya ke A gitu ya. Save point B otomatis terhapus. Jadi misalkan teman-teman bikin ya titik terakhir gitu ya. Nah, kita rollback kecenderungannya kita kembali ke titik sebelumnya ya teman-teman ya. Kayak kalau misalkan katakanlah di sini ya ada ilustrasi, kita buat kayak garis ya. Di sini kan ini garis ya misalkan. Ada satu garis, nah teman-teman kan ada posisi misalkan kita bikin ini kan titiknya 0, kemudian ini titik 1, titik kedua, katakanlah tadi kita bikin save point B, ini ada di sini ya, di titik kedua, B, kemudian di sini kita ada titik A ya. Nah, di sini misalkan ketika dijalankan perintah rollback A ya, maka nah kita kembali ke rollback A di sini ya teman-teman ya. Kita kembali ke sini, otomatis nanti ya yang ada di sini berarti terhapus nih teman-teman. Save point-nya. Kita kecenderungannya nanti ke arah sini. Kalau tadi diminta kembali ke sini berarti titik yang sedang kita jalankan berarti ke sini gitu.
Nah, nanti mungkin sembari kita praktikkan ya, biar teman-teman nggak terlalu abstrak. Nah, kemudian jika save point yang dibuat bernama sama dengan save point yang telah ada, maka save point lama akan otomatis terhapus nih teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kasih nama ya, titik poinnya sama ya, save point A, teman-teman save ya, kemudian tiba-tiba teman-teman lupa. Tadi harusnya kan sudah save point A ya. Nah, harusnya kan teman-teman bikin tuh save point baru, misalkan namanya B, kebetulan tadi lupa ya teman-teman ya, dikiranya belum di-save, terus kasih nama lagi A ya, otomatis nanti si A tadi akan berganti ke titik baru gitu ya. Katakanlah tadi ya, katakanlah kita ada di dalam satu garis kan seperti ini ya. Misalkan ya ini 0 tadi ya, kemudian di sini 1, kemudian di sini 2. Misalkan ya, kita bikin nih shift point pertama tadi ya, A ya. Misalkan di sini A nih, teman-teman. Kita udah save A nih. Teman-teman tiba-tiba lupa tadi ya. Kayaknya udah nge-save deh tadi A ya. Harusnya teman-teman kasih nama yang kedua kan B. Nah, tapi teman-teman lupa, misalkan kasih nama A lagi, berarti A-nya nanti akan bergeser ke sini, teman-teman. Dia akan berubah ke titik yang baru. Nah, ini ya maaf ya, jadi kecoret-coret. Nah, kayak gitu. Itu analoginya. Nah, kemudian tidak akan bekerja jika auto commit enable ya, default di MySQL. Nonaktifkan menggunakan set auto commit 0 ya teman-teman. Jadi kalau by default secara sistem misalkan default MySQL-nya auto commit nih teman-teman. Jadi setiap kali ada sintaks ya, langsung nih teman-teman dibikin ini ya, apa namanya, commit itu kayak save permanen teman-teman. Jadi langsung ya dibuat, save permanen. Otomatis, kita nggak bisa teman-teman kembali ke satu titik. Karena dia kalau pengalaman kemarin ya dari praktikan itu, kalau komit ini lebih dominan teman-teman. Dia ketika teman-teman sudah komit ya, by default nanti, akan kembalinya ya ke titik komit itu, teman-teman. Dia akan nggak ada kecenderungan untuk kembali ke titik tertentu ya, tapi ke titik di mana, si komit itu tadi terakhir dijalankan, teman-teman. Kalau di komitnya misalkan tadi ya, di komitnya misalkan pas insert nyisip ya teman-teman, ya udah di situlah titik terakhir yang disimpan gitu. Nah, nanti mungkin kita cobakan ya biar nggak terlalu ini ya, abstrak. Kemudian terdapat beberapa hal yang tidak bisa di-rollback teman-teman, seperti DDL ya. DDL ini ada create, alter, drop ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan, teman-teman tadi misalkan ya create gitu ya, ya sudah ya katakanlah teman-teman sudah membuat tabel ya, create tabel ya sudah, berarti tidak bisa di opsi rollback ya. Rollback tadi untuk yang misalkan teman-teman melakukan DML tadi ya, ada insert, ada update gitu ya. Nah, di sini untuk, DDL di sini tidak, bisa dijalankan untuk rollback-nya. Nah, nanti kita buat nih teman-teman, ada juga nih ya contohnya, misalkan nanti teman-teman insert ya di dalam mahasiswa ya. Tadi datanya seperti ini, teman-teman ada 4 value ya. Nah, kemudian cek data ya yang diinputkan. Nah, kemudian nanti teman-teman lakukan seperti tadi ya, misalkan start transaction, kemudian teman-teman input nih, ini ya, mahasiswa Jaka ya, Kalimantan, kemudian teman-teman munculkan ya di bawah sendiri ya teman-teman, nanti ada pertambahan Jaka Kalimantan, kemudian nanti dengan perintah ini ya, rollback, mengembalikan database ke bentuk awal ya, atau commit terakhir ya. Menggunakan commit harus dimulai dengan start transaction ya, nanti jangan lupa untuk menggunakan start start transaction. Kalau kemarin kan kayak kita pakai yang apa, check connection ya kalau yang kemarin ya. Nah itu kan nggak harus, nggak apa-apa. Kalau di sini, ini ya diminta untuk start transaction ya, karena kita memang khusus untuk TCL-nya ya. Nah nanti start transaction, kemudian ini ya, tadi kan ada Jaga Kalimantan. Nah, kemudian teman-teman insert lagi nih, yang namanya Fitri ya, dengan alamat Surabaya. Kemudian teman-teman rollback nih teman-teman. Rollback-nya kita pakai rollback umum ya, yang ini di contoh yang kedua. Nanti teman-teman rollback, nah nanti teman-teman akan dikembalikan pada titik yang terakhir. Titik yang terakhir tadi kan Jaga Kalimantan ya. Nah ini ya, nanti dia akan dikembalikan seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini ada latihannya ya, dari database yang Anda miliki gunakan 2 tabel ya, untuk melakukan perubahan TCL.
Ini nanti teman-teman kita terapkan aja nih teman-teman, apa namanya, TCL-nya ya nanti ya untuk start transaction, commit, dan rollback. Nah ini ada database, kemudian ini ya. Nah di sini kemarin ini teman-teman saya nggak cobakan di kelas ya, yang ini ya, karena di sini ini ternyata ada ini ya, tes manipulasi data menggunakan ini ya, Sjogren ya. Saya kurang tahu teman-teman udah pernah dapat atau belum ya kaitannya tadi ya, kita granting akses dan sebagainya ya, karena emang tidak ini ya, tidak bersesuaian dengan materi TCL ya, makanya yang ini kemarin latihan ini saya lewatkan aja teman-teman untuk latihannya. Jadi kita pakai yang ada di sini aja. Nah ini ya, yang ini cukup sederhana sih yang, TCL-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan ya ini ya, contohnya. Jadi tadi kita belajar ada nanti teman-teman mengawali dengan start transaction, kemudian nanti teman-teman bisa menguji cobakan ya commit, rollback, sama save point-nya. Sebentar, saya mungkin sembari teman-teman menyalakan untuk sampipinya, kita siapkan untuk praktikumnya dulu. Sebentar, saya ini ya, saya share untuk struktur tabelnya. Kita ke sini dulu aja teman-teman. Kita praktek ke sini dulu ya. Yang ID, nama, sama kelasnya. Sebentar, saya stop share dulu. Ini ya. Jadi biar kita samaan nih teman-teman untuk tabelnya. Bentar ya, saya cek dulu. Oh kayaknya saya nggak define teman-teman. Saya agak lupa soalnya kayak nggak define deh. Mungkin kita samakan aja ya. Jadi hasilnya biar nanti teman-teman nggak rancu. Kita buat sama aja untuk tabelnya ya. Silakan kalau misalkan ada yang ini beda nggak apa-apa, tapi ini ya saya samakan aja. Sebentar, saya izin share screen dulu. Nanti kita cobakan aja nih teman-teman yang ada di contoh. Nanti seperti biasa ya, saya beri kesempatan ke teman-teman ya untuk mencobakan. Sebentar, saya share screen all aja dulu ya teman-teman ya. Nah ini ya, kita nyalakan dulu aja. Dan tadi kayaknya ternyata saya cek belum ini teman-teman, saya belum define. Saya lupa ternyata. Nah silakan dinyalakan dulu, kemudian kita cobakan ya. Tadi ya, saya jejer aja ya sama materinya biar terlihat. Nah ini ya. Jadi kita buatnya di sini ya. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini kita cobakan bareng-bareng, teman-teman. cd MySQL ya. cd bin MySQL. Oke. Misalkan kita bikin ya. Saya udah bikin belum ya praktikum? Takutnya udah ada. Create ya. Database-nya terserah teman-teman namanya apa. Database. Misalkan di sini ya. Praktikum ya. Praktikum SPD. Ini ya, apa nih kita, ini ya, pertemuan berapa nih kita, pertemuan 10 misalkan gini ya. Terserah teman-teman namanya apa bebas ya. Pertemuan 10 kemudian kita bikin aja. Saya takutnya kalau namanya sama ya. Use, terserah teman-teman namanya, praktikum SPD pertemuan 10 ya. Nah, ini terserah teman-teman mau dibikin apa gitu. Apa strukturnya ya. Create tables misalkan values. Create table ini terserah teman-teman misalkan praktikan ya. Kita bikin apa nih? ID ya. ID ada ini aja teman-teman. Integer aja ya. Integer kemudian kita bikin nama ini varchar misalkan.
10 untuk ngetes aja, kemudian kelas ya. Kelasnya misalkan kasih aja varchar berapa nih? 1 misalkan. Iya, readable. Oke. Oke, coba ya. Biasa aja teman-teman ya, saya nggak set ininya ya, apa namanya, PK-nya ya, primary-nya ya. Cuman untuk ini aja, untuk ngetes, titik ya, titik poinnya, kemudian praktikan, ini aja ya teman-teman ya, yang default aja. Nggak kita set kok, apa namanya, isiannya. Nah, nanti silakan nih teman-teman kita isi bersama ya, untuk datanya, untuk praktikan, eh, values, apa nih? 1 ya. Yuda, kemudian Yuda ini A ya. Nah, ini gini aja ya, saya bagi aja ya buat keaktifan sembari nanti saya ngisi. Nanti kalau ada yang sudah boleh ya. Jadi silahkan untuk yang pertama, nanti ini ya teman-teman ya, silahkan untuk keaktifan, nggak apa ya, nanti langsung aja. Nanti teman-teman bisa mencobakan ini ya, start transaction yang pertama ya, sampai ke sini nanti bagi yang sudah ya. Sembari nanti input, sampai save dulu ya, sampai save point A dulu ya. Sampai save point A, baru nanti insert lagi untuk mahasiswa yang kedua, ini untuk save point B, teman-teman. Baru di sini nanti, ini ya, yang ketiga nih teman-teman, untuk rollback-nya ya. Yang mahasiswa ketiga bisa mencoba untuk rollback, kemudian di sini rollback ke A ya. Sama yang terakhir nih teman-teman, jadi ada 5 kesempatan ya. Yang pertama untuk, ini dulu kali ya, save point A, yang ini save point B ya, kemudian save point B, kemudian insert baru ya, nyisip ini, tapi nanti sekalian rollback ya. Ini, untuk yang ketiga, kemudian yang ini untuk rollback ke A ya. Kemudian nanti saya tanyakan ini ya teman-teman ya, kaitannya mungkin sekalian kita bahas ya nanti ya, ini kan tadi ada beberapa ya, nanti setelah rollback A, nanti teman-teman silakan yang mau menjawab ini ya, kaitannya dengan rollback tadi ya, kan kita ada komit nih teman-teman, antara misalkan ya nanti ya, opsinya gini, ketika sudah di ini ya, kalau misalkan ya nanti ya, sudah kita bikin save point ya, misalkan nanti nah, dominasi ya misalkan tadi ya kan tadi saya udah sedikit menyampaikan ya terkait dengan kalau komit itu lebih dominan ya, dibandingkan beberapa, ini ya, sintaks seperti kayak save point dan juga rollback. Nah, nanti teman-teman uji tuh, tadi ya, dominasi dari si komit tadi ya. Misalkan teman-teman mau kasih rollback lagi gimana gitu ya, untuk melihat teman-teman mau mencobakan ya dengan, ini ya, opsi yang udah ada, nanti silahkan ya menunjukkan kalau komit itu tadi bisa lebih dominan ya, kebetulan tadi saya udah sampaikan langsung ya, kalau komit itu lebih dominan dibandingkan rollback dan save point. Nah, itu nanti coba, silahkan ya bisa dicobakan. Nanti yang ini boleh deh, tapi nanti dulu ya, yang contoh 2 nanti dulu, kita save it untuk contoh yang pertama ya. Nanti silakan ya yang sudah boleh nih teman-teman, untuk yang pertama dulu ya. Jadi nanti kita bikin save point A, kemudian save point B ya. Itu dulu deh. Silahkan ya, nanti sembari saya isikan, nanti teman-teman juga ngisi juga. Silahkan ya, nanti yang sudah ready buat ini aja ya, share screen kayak biasa ya. Saya stop share dulu, biar nggak lama ya nanti. Kita isikan dulu aja datanya teman-teman. Nanti yang sudah boleh share screen teman-teman. Untuk yang pertama dulu ya nanti. Ini saya isikan dulu deh. 5 datanya tadi ya. Kemarin itu saya testingnya malah nggak pakai ini teman-teman. Nggak pakai data yang di sini ya.
Silahkan teman-teman ada yang mau coba nggak? Ini saya baru inputkan. Kemudian silahkan ya, yang saya ajukan untuk keaktifan ini ya teman-teman ya, dari start transaction, teman-teman lakukan ini ya, operasi update, kemudian simpan di titik pertama, save point 1. Nah ini untuk kesempatan pertama, kesempatan yang kedua saya minta untuk membuat yang save point B ya. Nah ini ya. Kemudian nanti kesempatan ketiga di sini ada penambahan YISIP ini, tapi kita sampai ke rollback B dulu. Baru yang di keempat nanti ini ya, rollback to A ya, gitu. Sebelum nanti yang kelima ini ya tadi ya, pengujian kaitannya dengan tadi ya, ada commit sama rollback. Nah ini apakah kenapa ini ya, si commit itu lebih dominan ya, kebetulan kemarin saya sudah testing sih teman-teman. Commit itu kalau pertanyaannya tuh commit apakah lebih dominan dibandingkan dengan rollback ya, atau save point, nah itu bisa dicobakan teman-teman. Silakan, ada yang mau coba nggak? Saya stop share dulu. Ada yang mau coba? Silakan, sampai sini dulu deh. Nah ini sampai sini dulu, dicobakan ke sini ya. Yang start transaction, kemudian update dulu deh. Kemudian teman-teman simpan di titiknya save point A. Silakan, ada yang mau coba nggak? Saya stop share ya, kalau ada yang mau coba. Saya izin Silakan nyoba Mas. aja, Bu. Oke, Ya, Mas. Bu. Oh ada Mas Arif. Mas David juga ada. Ya, Bu. Mas David mungkin yang mana? Silakan, siapa dulu nggak apa-apa. Silakan. Nanti mungkin yang belum, Mas David bisa berikutnya atau Mas Arif yang berikutnya boleh. Mas David dulu aja, Bu. Saya yang kedua. Oke, Mas David dulu kayaknya. Yang raise hand duluan Mas David kayaknya. Terus Mas Arif deh, silakan. Sebelumnya Bu, kalau ada suara berisik itu karena hujan ya Bu, mohon maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Saya juga ya maaf ya teman-teman ya. Kayaknya di samping agak ini ya ramai. Silakan Mas. Nah ini ya. Sebelumnya udah terlihat Bu. Sambil dijelaskan, silahkan. Eh, Dari mana dulu deh, biar teman-teman nggak bingung. Dari mana dulu mungkin sambil ditunjukkan. Tadi start transaction-nya itu dulu Kak ya. Tadi ini tabelnya saya. start transaction. Ya nanti start transaction kan saya udah buat Bu. Udah saya sintaksnya sudah saya jalankan. Lalu update update praktikan dari mengubah angka angka A dari huruf kecil ke huruf terbesar. Lalu select from praktikan sudah berubah, lalu selanjutnya Simpan dulu ya. disimpan ke poin A, Bu. Oke, sip. Sampai sini dulu ya. Oke, silakan ya Mas David ya, nama sama NIM-nya di chat ya. Biar kita simpan buat temen yang berikutnya ya. Mas Arif silakan untuk save point B-nya. Terima kasih, Bu. Oke, Ya, terima kasih baik, ya Bu. teman-teman. Yang ini yang simple. Yang ini. Nanti mungkin yang agak ngetes ininya aja teman-teman. Yang ngetes kenapa komit itu lebih dominan ini sih. Nanti teman-teman agak nyoba beberapa kali itu paling. Kombinasi antara nanti di ini ya. Yang lain nggak apa-apa ya. Kalau sudah boleh dilanjut, silakan. Jadi kebetulan tadi sudah dibahas ya dari Mas David sampai ke save point A ya. Silakan ya Mas David, nama sama NIM-nya di chat, nanti takutnya saya lupa. Nah, ini ya untuk apa namanya teman-teman dilanjut aja ke poin berikutnya. Nanti disimpan, kemudian nanti untuk ngetes ya. Yang ngetes dominansi si komit itu nanti teman-teman nguji aja dengan beberapa ini ya. Insert gitu bisa teman-teman itu. Katakanlah si apa save point kemarin itu diskusinya gini teman-teman. Antara save point sama commit itu lebih dominan yang mana gitu ya kemarin itu. Pertanyaannya kayak gitu. Nah, setelah diuji, nah untuk menjawab itu kan teman-teman bisa menguji tuh. Nah, kiranya kalau teman-teman lakukan save point, misalkan perubahan update, apakah bisa kembali lagi atau enggak setelah di-commit gitu. Nah, itu nanti bisa kelihatan. Enggak apa-apa, nanti kita cobakan misalkan belum terjawab. Tapi kalau teman-teman bisa menjawab, nanti silahkan ya dicobakan ya itu ya. Mungkin untuk yang mudah teman-teman bikin dulu ya. Kita bikin save point-nya dulu, kita testing ke rollback-nya dulu ya. Silahkan Mas Arif. Nanti teman-teman yang lain silakan ya, bisa dilanjut. Tadi kan ada kita kembali ke rollback ya tadi ya. Kalau misalkan kita sudah membuat 2 titik ya, save point A dan B, silakan nanti dilanjutkan bisa kita kembali ke titik buat rollback B ya teman-teman ya nanti.
Untuk selanjutnya yang setelah Mas Arief, kalau ada yang mau coba nanti silahkan untuk mengetes yang rollback B, kemudian sama yang satunya rollback A, gitu. Baru nanti saya minta teman-teman untuk yang tadi ya, kaitannya dengan dominansi commit tadi ya. Silakan Mas Arief. Iya Bu, saya izin share screen ya Bu. Iya, silakan Mas. Ini yang mana Apakah tadi? sudah terlihat Bu? Oh ya, ini yang kedua Sudah, ya. sudah. Maaf. Oke. Tadi yang mana? Yang pertambahannya. Tadi Iya, kan sampai save point A ya. Dilanjut dulu. Setelah save point A. Oke. iya, iya, iya. Sekarang di save point B Bu. Oke. Oh ya, Eh, itu di atasnya dulu deh. Oke, itu saya dulu ya Bu. Iya kan? Nah, di atasnya dulu deh. Nah, one by one. Atau mau sekalian juga nggak apa-apa sih sebenarnya, boleh sebenarnya. Nanti di atasnya dulu aja biar urut. Nah, ini dari habis save point A dulu. Biar dijelasin dulu. Oke, silakan. Sambil dijelaskan, kita tadi nambah apa? Oh ya, setelah save point A kita melakukan insert into praktikan nama values, namanya ini SI praktikan. Mhm. Lalu select bintang from praktikan. Di sini 0 dan di sini 0. Mungkin Oke. karena tidak diisi datanya Bu ya. Iya, karena Urutannya kita berapa ini ya atau teman-teman ya, kasih. mana gitu. Nanti kalau contoh ini mungkin teman-teman bisa gunakan ya. Kalau misalkan teman-teman ingin input tapi di salah satu kolom nih. Contohnya ya. Jadi nanti misalkan kayak Mas Arief ini ya. Nama ya, nama nanti teman-teman ingin misalkan by default, karena kalau tadi kan kita tabelnya emang sengaja ya, nggak ada apa restriction untuk harus nol dan tidak nol ya, jadi kita by default kosongan, nggak kita set gitu ya. Mungkin kalau ada ketentuan not null dan sebagainya nanti dia akan menimbulkan error ya, tapi karena kita tadi cuma bikin simple, nanti misalkan kita cuma isi nama doang ya teman-teman ya, misalkan teman-teman ingin ngisi salah satu kolom, silakan bisa seperti Mas Arief ini ya. Jadi misalkan nama, kemudian langsung ke nama value-nya aja gitu yang diisi. Oke, lanjut Mas. Iya Bu, jadi setelah ditambahin nama atau values dipraktikan, hasilnya seperti ini. Select Mhm. bintang praktikan. Lalu kita save point B. Oke, sampai save point B ya. Boleh? Iya. Mau dilanjut? Boleh? Silakan. Oh, Nanti biar iya. pertanyaan berikutnya boleh ke teman-teman lain boleh. Mau ada teman-teman yang lain nggak yang mau nyoba untuk yang setelahnya, yang rollback to B? Kalau belum ada boleh deh, nggak apa-apa. Ada mau coba nggak? Saya tanyakan, nggak apa-apa. Kalau mau ada yang coba, saya beri kesempatan dulu. Biar Mas Arief nanti gantian, tapi kalau belum bisa dilanjut dulu. Gimana yang lain? Ada yang mau coba tidak? Ini aja ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Langsung raise hand atau ini nggak apa-apa. Ada nggak? Buat Kalau yang belum lain dulu boleh aja Bu, dilanjut. Oh ya udah deh yang lain dulu. Oke. biar Ditutup itu. dulu ya Mas Arief ya. Silakan ya nama sama nimnya di chat ya. Terima kasih. Silakan teman-teman untuk selanjutnya ya sudah dibuatkan teman kita tadi Mas David sama Mas Arief sampai ke percobaan kita di 2 poin ya. Jadi save point A sama save point B. Nah, giliran kita mengetes nih teman-teman. Kalau kita kembali ke suatu titik ya. Tadi ya. Nah, nanti coba dicobakan dulu kan tadi sudah sampai save point B. Nah, silakan nih teman-teman yang ada penambahan nyisip sama rollback to B ya. Silakan ada yang mau coba nggak? Saya boleh nyoba, Bu. Boleh, Mas Saif silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Nanti silakan ya, setelah kita rollback ke B, kita rollback ke A, baru nanti ada pertanyaan saya tadi ya, terkait tadi ya, dengan komit tadi ya teman-teman ya. Biar teman-teman dapat gambaran kenapa si komit tadi lebih dominan gitu ya. Silakan Mas. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Silakan Mas. Untuk rollback, ini kan pertama select bintang from praktikum. Di sini ada tertera datanya. Lalu setelah itu di rollback to B, kembali ke data sebelumnya yang B itu, yang di save point B itu, muncul data berikut. Lalu di sini saya mencoba rollback to A. Jadi kembali ke awal lagi, Bu, di sini. Kembali ke default yang pertama ya. Yang A Default yang itu pertama, Bu. A-nya, oke, Aldithia, tapi A-nya kebetulan yang sudah diupdate ya tadi ya. Kalau Ya, untuk saya A sudah ya update. teman-teman ya dicek ya.
Jadi teman-teman mungkin di sini agak hati-hati ya, karena kan tadi titik poinnya di mana teman-teman lakukan ini ya posisinya ya. Kalau A tuh tadi nyimpennya untuk nyimpen apa gitu ya, karena di sini kita kan cuman untuk mengetes dulu aja ya. Jadi posisinya untuk A tadi kan menyimpan update Alditia menjadi A kapital ya. Jadi kembali ke titik A ya tadi ya. Oke, silahkan Mas Zaid nama sama NIM-nya. Silahkan dicatatkan di chat. Pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Tadi ya, terkait dengan tadi ya, kita kan sudah mencobakan nih beberapa opsi ya tadi ya. Ada start transaction, kemudian teman-teman mencoba dengan save point dan juga rollback. Sudah dicoba pas ya dengan 3 teman kita. Kebetulan nih ada commit tadi teman-teman. Nah, ada ini ya pertanyaan dari kelas saya yang sebelumnya ya mungkin bisa jadi bahan diskusi kita terkait kenapa kalau misalkan katakanlah antara save point dan juga commit itu menurut teman-teman ya, katakanlah nanti dari hasil praktikan atau pengujian kita, percobaan kita, manakah yang lebih dominan nih teman-teman? Apakah save point ataukah commit gitu ya nanti? Nah, sama rollback tadi ya, mana yang jauh lebih dominan ya nanti kita melihatnya gitu. Boleh silahkan dicobakan. Pakai sampel data tadi boleh atau mau diubah juga nggak apa-apa. Jadi cuma untuk menunjukkan aja teman-teman. Titik poinnya kenapa ya, misalkan gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapat hasilnya gitu dari percobaannya. Silakan. Boleh nih. Kalau tadi mungkin misalkan ya kita beri kesempatan ke teman-teman yang lain dulu. Kalau memang belum ada yang coba, nanti boleh 3 teman kita yang sudah tadi ya, Mas David, Mas Arif atau Mas Zaef misalkan ingin mencoba membantu ya mau jawab lagi boleh. Silakan ya teman-teman ya terbuka nih untuk diskusi kita ya. Yang pertanyaan selanjutnya terkait tadi ya mengetes komit nih teman-teman ya. Kalau di komit itu gimana sih gitu ya? Biar teman-teman dapat ini ya gambaran. Kalau komit itu gimana gitu ya, hubungannya dengan si tadi ya, save point dengan rollback. Boleh nih teman-teman testing. Geser ke kanan misalkan ya untuk bikin save point baru gitu nggak apa-apa. Atau teman-teman tes dengan rollback balik lagi gitu ya, gimana gitu ya ketika di commit gitu nggak apa-apa. Silakan. Analoginya terserah teman-teman nggak apa-apa. Cerita ininya ya, geser ke kanan atau ke kirinya misalkan katakanlah itu bebas. Untuk mengetes saja teman-teman teori terkait dengan komit ya. Komit itu kan dia sudah permanen tuh katakanlah. Dia itu kan men-save permanen ya komit. Nah, kenapa komit itu apa permanen atau dominansi dari komit seperti apa nih? Nah, teman-teman boleh nih menggunakan contoh. Silakan. Dengan contoh tadi boleh, dengan teman-teman membuat lagi nggak apa-apa. Silakan. Saya beri kebebasan teman-teman. Sembari dites aja dulu ya. Silahkan, saya juga bikin contoh nih biar teman-teman ada ini juga.
Mbak Aulia, gimana? Sudah dapat contohnya? Boleh? Atau Mas, boleh, silakan. Contohnya gimana? Kebetulan nggak ada di situ ya, di ininya ya, nggak ada ya. Nanti biar teman-teman bisa nyobain. Kalau misalkan di iniin gimana gitu ya. Kalau katakanlah oh ya Mas Zaid mau coba? Boleh? Atau yang lain? Boleh nyoba Bu? Boleh, silakan. Izin share screen ya Bu? Share Ya, screen ya Bu? silakan Mas. Nah, contohnya bebas ya teman-teman. Jadi nanti mungkin Mas Zaid nanti kita lihat contohnya. Teman-teman bisa biar dapat gambaran ya tadi ya kaitannya kenapa komit permanen gitu. Silakan Mas, boleh dites, dijelaskan pengajiannya yang mana? Dari start Udah dulu. kelihatan belum Bu? Sudah. Nah, di sini saya menggunakan table yang sama Bu, cuma menambahkan datanya saja. Nggak apa-apa. Ini Untuk saya mengetes. insert tiga data yaitu ID 6, 7, dan 8, Maman, Azril, dan Ray. Nah, di sini saya simpan atau save point ke B, lalu habis itu saya commit, saya konsistenkan datanya. Setelah itu saya mencoba untuk kembali lagi ke titik A, rollback to A. Di sini ada keterangan save point doesn't not exist. Bahwasannya nggak bisa balik lagi ke titik sebelumnya gitu Bu. Jadi data ini sudah permanenkan gitu Bu. Jadi nggak bisa balik lagi. Komit ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ntar dulu ya Mas ya, jangan di close dulu. Nah ini untuk Iya, Bu. menjelaskan ke teman-teman ya. Berikut ini benar nih teman-teman contoh dari Mas Zaif ya. Jadi katakanlah dari data yang sudah kita buat, kita bisa nih teman-teman tambahkan ya kayak Mas Zaif nih. Kita tambahkan, kebetulan terserah teman-teman. Even mau, kalau saya mungkin nambahnya hanya 2 data, nih boleh nih 3 data. Kemudian teman-teman tes aja. Dengan kita mengetes ya, bikin titik aja, titik poin ya. Misalkan save point B gitu ya. Di sini kebetulan kita komit nih teman-teman titik B di mana kita tambah ya Mas ya tadi ya 6 sampai 8 ya. Ada tambahan 3 data, teman-teman aplikasikan ya tadi ya. Posisi untuk bisa ke rollback-nya teman-teman. Nanti rollback kalau kita kembali ke titik yang tadi ya teman-teman ya. Kebetulan kita kasih nama kan B ya tadi ya. Save point yang baru ya. Nah, nanti teman-teman nggak bisa nih teman-teman kembali ke titik berikutnya. Karena tadi udah di save permanen ya dengan komit ya teman-teman ya. Jadi sekali teman-teman sudah komit, berarti titik terakhir yang dianggap pada saat itu ya sudah titik yang terakhir teman-teman eksekusi tutup dengan komit gitulah. Nah itu ya kenapa tadi saya sampaikan komit ini sifatnya lebih permanen ya teman-teman ya. Jadi dia ini ya kalau teman-teman melakukan pembuatan titik poin tertentu ya, kalau belum di-commit itu teman-teman masih bisa tuh tadi ya teori kita untuk kembali ke rollback. Tapi kalau teman-teman sudah commit ya di situ ya, mau nggak mau di rollback pun jatuhnya akan kembali ke data yang terakhir di commit gitu teman-teman. Jadi commit itu pas ya perbatasan permanen ya garis pembatas di mana nanti teman-teman melakukan ini ya modifying data hanya sampai di pas commit itu ya. Jadi kita nggak bisa back lagi ke titik yang sebelumnya gitu. Oke, terima kasih ya Mas Yaf ya. Silakan ya nama Ya, sama terima NIM-nya kasih Bu. dicatatkan lagi di chat. Oke, sip. Sama Iya, ini Bu. teman-teman, yang saya penasaran tadi ya, kalau kita membuat satu poin ya, katakanlah tadi kan dia bilang gini di teori. Kalau misalkan ada satu titik, dia ada kecenderungan teman-teman untuk menyesuaikan ya dengan titik yang baru nih teman-teman. Katakanlah kalau namanya sama, boleh nih, ada nih yang mau ngetes nggak? Dengan contoh aja kayak Mas Zaif tadi, nambah aja teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kasih nama sama, nah itu apakah nanti akan terupdate dengan save point dengan nama serupa itu ya, dengan titik yang terakhir. Nah itu boleh, silakan. Ada mau coba nggak? Silakan, pertanyaan saya. Biar nggak samaan ya. Kali kalau ada yang di sini nanti teman-teman ini ya kurang tertantang kali ya. Kalau dengan yang ada di PPT kan cuma ngikutin yang di PPT ya. Nah ini nanti boleh deh yang nanti ya. Ini kan tadi sama ya. Jadi yang untuk contoh 2 kan kita tinggal bikin ya. Kalau yang di contoh 2 yang ini deh teman-teman. Kaitannya tadi ya. Jadi teman-teman bikin aja sampel di mana nanti teman-teman save ya dengan satu penamaan yang sama. Kita menguji teori tadi ya. Kalau kita memberikan satu penamaan titik poin yang sama, maka dia akan terupdate di
kondisi yang terbaru. Nah, itu boleh deh. Bisa diberikan contoh, silakan. Yang mau coba boleh siapa? Biar nggak ini ya, apa lebih menantang gitu ya. Kalau yang ada di PPT mungkin tinggal ngikutin. Di sini ini sama ya, yang di contohnya ini rollback langsung ya. Rollback ini lebih ke kembali ke titik berikutnya ya tadi ya teman-teman ya. Oke, silahkan. Ada yang mau coba nggak? Jadi dites aja teman-teman. Kalau misalkan samaan gitu namanya. Sama ini ya teman-teman ya, ada 2 soal nih. Boleh deh saya kasih ini buat pengujian teman-teman. Tadi kan kalau misalkan katakanlah teori pertama kan tadi ya, misalkan ada yang tadi ya namanya sama. Nah, giliran mungkin boleh nih satu soal lagi juga mungkin sebelum nanti teman-teman closing ya. Nanti kita cobakan satu lagi nih teman-teman. Saya penasaran kalau misalkan ya teman-teman menguji rollback tuh sama rollback biasa itu nilai kembaliannya apakah akan sama ataukah berbeda ya. Jadi misalkan teman-teman saya minta bikin 2 titik rollback ya, rollback A, rollback B atau yang lain lah boleh. Ada 2 titik rollback, misalkan teman-teman testing dengan satu rollback biasa dan juga ada rollback yang teman-teman definisikan ya, kita kembali ke titik tertentu gitu. Nah, itu berbeda atau sama? Boleh. Ada 2 pertanyaan dari saya. Silakan dicobakan. Bagi yang sudah boleh ya, silahkan share screen ya, seperti biasa.
Ada teman-teman yang sudah dapat ininya? Contohnya boleh. Kalau teman-teman sudah ada contohnya boleh. Silahkan di-share. Pakai yang udah ada aja teman-teman. Cuma nambah sama ngurangi paling ya. Untuk kembali lagi aja untuk ngetesnya. Ada? Mungkin teman-teman yang udah dapat contohnya. Di- Kalau gagal nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kita emang menguji ya tadi ya penamaannya ya. Kenapa kalau misalkan kita katakan kita simpan gitu ya di satu titik tertentu, tapi misalkan dia nggak muncul gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi karena kita emang menguji ininya, jadi value-nya itu nggak harus exact ya. Kalau misalkan tadi memang di teori itu harus sama ya. Satu titik kebetulan saya ngetesnya juga balik lagi ke ininya nggak bisa. Coba kalau di teman-teman gimana? Hmm. Dia Iya, ada nama di akhir. Oh,
Ada yang coba nggak? Sudah belum? Kalau yang untuk pertanyaan saya yang pertama tadi ya teman-teman ya, katakanlah kita bikin save point baru ya teman-teman ya. Jadi kalau di saya di sini ya, coba saya izin share screen dulu. Tadi ada beberapa error juga karena untuk ngetesnya ya. Ini saya izin share screen dulu ya. Jadi tadi kan kita kalau kalau di saya ya, nanti kalau di teman-teman nanti mungkin sambil dites ya. Nah di sini saya izin share screen dulu. Nah di saya kayak gini nih teman-teman. Tadi ya, jadi misalkan ya katakanlah saya bikin nih, ada beberapa tadi saya sempat tambahin beberapa kali. Jadi misalkan di sini ya teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi tadi ya saya ada nambah data beberapa kali ya. Jadi misalkan di sini ya tadi ya. Saya insert nih ya ada 8 ya. Ini ya saya save di save point A ya. Nah, ini ada yang salah insert tadi ya. Jadi kemudian saya tambah lagi nih teman-teman. Kemudian saya simpan di save point B. Berarti kan tidak, tadi kita ada 2 save point ya, save point A sama save point B. Kemudian ternyata saya bikin lagi tambahan lagi satu ya untuk mengetes ya. Saya kasih nama yang sama ya. Misalkan save point A nih teman-teman. Padahal tadi save point A kan udah bikin nih ya. Yang satu ya, A ya. Nah, setelah ternyata ya kalau kalau di saya ya, saya tes tadi ya, save point A ini, jadi nggak apa-apa misalkan teman-teman value-nya itu ternyata nggak ini ya. Tadi saya soalnya belum ngetes untuk pertanyaan yang saya ajukan ke teman-teman ya. Tadi kan kalau secara teoritis tadi dia bilang ya untuk penamaan itu nanti dia akan nge-save ke titik poin yang berikutnya ya. Nah, di mana tadi kan saya bikin baru ya save point A sama save point B. Nah, kemudian ketika saya bikin baru lagi nih teman-teman ya, data baru, kemudian saya kasih save point A, saya balikin teman-teman ya, rollback ke A ya, gitu ya. Dia bilangnya nggak ada nih teman-teman ya, save point-nya ya. Dan bahkan save point ke B lagi nggak ada juga, gitu ya. Jadi kayak ini ya, kayak dianya bingung gitu ya, kalau misalkan ada satu titik yang sama ya, dia kasih poinnya sama gitu ya. Jadi, dia bingung nih teman-teman untuk kembalinya ya teman-teman ya. Katakanlah mungkin kaitannya nanti kalau misalkan teman-teman menguji juga ya, satu tadi ya, untuk rollback biasa dan juga rollback yang ke satu titik ya. Jadi kalau yang di sini mungkin nanti kita sambil ngecek juga yang rollback. Nah, kalau yang di sini ya tadi saya tes ya teman-teman ya. Jadi untuk A sama B misalkan ya saya bikin baru, kemudian namanya sama, ternyata namanya sama, nanti dia bingung nih teman-teman. Dia bilang save point A itu tidak ada ya. Jadi kembali lagi ke A nggak bisa. Bahkan kembali lagi ke B juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan namanya sama, dia ada kecenderungan ya agak bingung. Dia mau kembali ke ininya ya teman-teman ya, titiknya ya dia. Itu. Nah, kalau misalkan, jadi mungkin teman-teman juga agak hati-hati juga ya penandaan di sini ya untuk transaction point-nya ya teman-teman ya. Nah di sini ya. Karena tadi saya juga nggak begitu banyak nambah data, nanti teman-teman bisa ujikan juga, untuk rollback kembali sama save point-nya ya nanti ya. Dengan beberapa kondisional yang teman-teman tentukan sendiri. Kemudian kaitannya tadi ya, kita mengetes ya kalau misalkan kita buat, rollback biasa sama rollback tuh bedanya apa teman-teman? Dapet nggak? Ada yang dapet nggak contohnya? Untuk rollback biasa sama rollback tuh. Kalau sementara ya jawaban sementara untuk tadi ya yang saya kan untuk kita bikin save point baru dengan nama serupa. Jadi dianya ini teman-teman saya coba 2 kali ya. Di sini save point-nya dia bingung teman-teman. Mau save point yang mana gitu ya. Kembali ke satu penamaan yang sama dia bingung teman-teman. Nggak ini ya, nggak kembali gitu ya ke titik yang sebelumnya. Saya juga takutnya kayak gini, pernah ya kalau nggak salah ya pas praktikum itu ini ya teman-teman ya, output di saya sama output di teman-teman berbeda kan ya kalau nggak salah itu. Yang di pengetesan apa ya, sintaks itu ada kalau nggak salah ya, saya agak lupa, ada ya. Jadi output di saya sama teman-teman berbeda. Nah nanti mungkin sembari teman-teman tes ya, kalau untuk, rollback ini ya tadi ya, ada kondisional rollback di, ini ya, save point yang namanya sama gitu ya, kayak gimana gitu ya, nanti dites aja dulu. Sama ini ya teman-teman ya, tadi ya rollback to sama rollback biasa gimana? Ada yang dapat nggak contohnya? Kalau misalkan rollback biasa gimana gitu? Kalau misalkan rollback to berarti gimana gitu? Apakah sama atau berbeda? Misalkan setelah membuat suatu titik gitu?
Ada nggak yang sudah coba? Jadi misalkan ya, di sini ya, kita coba bareng-bareng ya. Saya cobakan di saya ya. Nanti teman-teman cobakan kalau di teman-teman jatuhnya sama apa enggak gitu. Saya takutnya kayak gitu. Kayak kemarin tuh kan sempet ya, di saya outputnya beda ya. Ternyata di teman-teman hasil outputnya saya dan teman-teman berbeda gitu. Jadi misalkan ya, kalau rollback biasa kan tadi berarti kita kembali ya ke satu rollback gitu ya. Misalkan di sini ya, kita bikin aja tadi, di saya banyak banget ininya ya. Saya balik, soalnya balik ke yang atas nggak bisa nih teman-teman. Jadi misalkan saya iniin aja ya, lihat dulu datanya, misalkan kita lihat datanya di saya sampai kayak gini, agak ada banyak ya, ada 6-nya 2 kali yang terakhir ya, di mana misalkan ya, kita bikin nih tambahan lagi, misalkan saya cuma ngetes aja ya, dengan penambahan gitu ya. Misalkan di sini ya, saya tambah misalkan yang jauh berbeda, misalkan 11 gitu ya. Kita tambah rollback sama rollback to ya teman-teman ya. Kita cobakan misalkan di sini, kita kasih nama ya, save point. Ini A, misalkan kita kasih nama A gitu ya. A, kemudian nah kita bikin nih satu lagi untuk insert misalkan di sini ya coba ya 12 gitu ya. Untuk yang B ya, misalkan gini ya. Ada save point A sama save point B. Misalkan ya, saya kembali nih teman-teman untuk ke rollback biasa ya. Kalau rollback biasa kalau setahu saya kayaknya rollback ke satu deh, dia nggak akan ke A ya. Save point A tadi ini ya sama B ya. Nah ini kalau misalkan kita rollback ya, tadi itu kan ada kita tambahkan value 11 sama value 12 ya. Save point A berarti value 11, save point B berarti value 12. Nah kemudian kita cobakan rollback, ini yang rollback, ini ya teman-teman ya. Rollback kita pakai rollback yang biasa ya. Rollback biasa nih teman-teman. Nah rollback biasa kita lihat masuknya ke mana nih. Rollback biasa di sini dia ke save point yang terakhir ya teman-teman ya. Ke yang 12 ya. Nah kalau misalkan saya buat rollback to ya. Rollback to A ya misalkan. Oh di sini malah ini teman-teman kalau di saya keluarnya save point A-nya doesn't exist ya. Nah ini takutnya saya yang ada masalah nih teman-teman karena beberapa kali tadi balik ke ini nggak bisa baliknya ya tadi. Jadi di sini saya tes lagi ya untuk rollback ke A ya. Ini nggak bisa balik ke A ya padahal tadi untuk rollback bisa. Coba kalau rollback biasa ya. Rollback to B. Nah ini takutnya saya yang di saya nggak bisa ini ya masalah. Kayaknya ini deh teman-teman harus pakai ini ya tadi ya. Kalau setiap kali ini ya tadi ya. Saya ada yang miss kayaknya deh. Bentar, ini ya tadi ya. Saya share screen. Oh, kayaknya ini deh teman-teman, kaitannya sama transaction ya. Jadi setiap kali menguji itu harus ada ininya kayaknya deh teman-teman yang saya agak ini miss ya. Start transaction di sini kayaknya deh. Di mana tadi ya? Ada yang miss mungkin di saya. Jadi dia titik ininya nggak ada, ada beberapa yang miss kayaknya deh di saya. Bentar. Makanya kayak dia nggak bikin ini teman-teman dari tadi kenapa nggak bikin save point kayaknya ada yang kelewatan deh saya. Jadi nggak belum ini deh, belum start transaction-nya sayanya kayaknya langsung nge-save di itunya. Yang bikin salah nih kayaknya. Ada ketemu salahnya deh. Iya, iya nih teman-teman. Sayanya belum belum pakai start transaction ya. Nah ini ya, fungsi ini juga penting nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai operasi TCL ya, jangan lupa pakai start transaction nih teman-teman. Jadi setiap kali bikin titik jatuhnya kayak nggak ini teman-teman. Belum ini ya. Jadi sayanya yang terlewat nih teman-teman. Jadi tadi ya untuk menguji tadi ya penamaan tadi ya, saya kelewatnya belum pakai start transaction ya. Jadi di sini ya start transaction dulu. Mungkin saya iniin dulu aja ya teman-teman ya, drop table dulu ya. Drop. Nah, pakai ini aja juga nggak apa-apa deh, biar nggak ini ya. Jadi saya start transaction dulu. Saya yang kelewat kayaknya. Start
transaction. Oke, di sini ya. Start transaction baru kita bikin nih tadi ya, beberapa kali titik tadi ya. Jadi makanya kenapa di saya tadi nggak nge-save mulu teman-teman. Sayanya yang kelewatan ternyata. Maaf ya. Jadi tadi ya, kalau yang tadi mungkin di saya ya, karena saya miss juga beberapa langkah. Jadi misalkan di sini ya, tadi saya pakai 13 ya, titik 13 misalkan kita bikin di sini, kita bikin ya tadi ya save point ya. Save point di sini saya ganti save point A ya. Nah, di sini kemudian saya bikin save point baru, misalkan yang ke-14 ya. Saya nambah ke bawah aja deh. 13 sama 14 ya. Nah, ini 14 di sini saya tes ya save point B. Ini teman-teman. Nah, save point B. Katakanlah tadi ya, kita punya 2 titik ya, save point A dan B. Kita tes yang tadi ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kita bikin save point A lagi, nah, tapi, save point A ini isinya kan tadi harusnya di 13 ya. Saya tambah aja ya. Itu yang lewat ini. Ya, saya bikin 15 misalkan di sini ya. Nah, di sini saya tambah, kemudian saya buat save point A yang baru ya. Save point A. Oke. Kemudian di sini kita balikkan lagi ya tadi ya, rollback-nya. Rollback to A ya. Rollback to A berarti A-nya harus ada di 15 ya. Rollback to A bisa nih teman-teman. Iya, sayanya belum ya. Jadi pentingnya kalau di sini penting teman-teman. Kalau yang kemarin mungkin kita belajar ini ya, apa namanya, yang kemarin itu locking table ya, itu kan nggak pakai harus cek koneksi nggak apa-apa ya. Kalau di sini kalau teman-teman nggak pakai start transaction, jadi dia nggak bikin ininya teman-teman. Nah, praktikan. Nah, tadi ya, jadi ini ya tadi ya, maaf, ternyata salah sayanya. Jadi tadi belum start transaction teman-teman, sayanya yang salah. Jadi harus start transaction dulu kalau teman-teman ingin mengetes TCL ya. Jadi katakanlah teori tadi ya, kalau kita membuat suatu titik poin A dan B katakanlah, kemudian teman-teman membuat titik poin lagi baru dengan nama serupa, nanti teman-teman akan dikembalikan pada titik poin nama serupa ya, terakhir titik poin terakhir nama serupa. Misalkan saya nambah sampai 15. Titik terakhir tadi 15 ya, padahal saya nge-save A yang pertama ada di 13 ya. Dia nanti akan mengikuti ya teman-teman ya ke titik yang terakhir. Jadi kalau kita kasih nama yang sama, kecenderungannya dia akan men-save point di titik yang terakhir save point dibuat ya dengan nama serupa tadi. Kemudian kaitannya tadi ya pertanyaan saya yang kedua untuk rollback ya dengan rollback A ya, rollback sesuatu lah gitu. Katakanlah tadi ya. Nah, ini kita coba teskan ya. Misalkan saya samain aja kayak tadi ya, teman-teman ya. Saya tambahin aja. Misalkan di sini ya, kita tes tadi ya. Kalau tadi 15 saya urutin aja ya, biar enggak ini ya. Mungkin dari 20 aja biar enggak bingung. Ke 1 misalkan saya tambah ya di sini. Tambah, kemudian saya simpen ya teman-teman ya. Di save point A, kemudian saya tambahkan ya di sini ya. Ada apa namanya? Satu lagi, misalkan di sini 22, untuk pertanyaan saya yang kedua tadi ya. 2, kemudian kita bikin save point B, misalkan di sini ya. Kita bikin save point B, kebetulan kita pakai ya teman-teman ya, opsi yang rollback biasa ya. Rollback biasa ini akan kembali kemana nih? Kita cari tahu ya. Nah, rollback biasa ya, kalau rollback biasa dia akan kembali kemana ya? Apakah di 21 atau di 22 ya? Rollback nih. Kita lihat rollback-nya, hasil output-nya. Nah, rollback ini akan langsung nih teman-teman. Rollback-nya sebelum saya tambahkan ya tadi ya. Padahal saya udah bikin save point A sama save point B ya. Nah, di sini akan baliknya ke sini teman-teman. Ke ini ya, ke yang 12 tadi ya. Ini untuk rollback ya. Saya kira tadi ke ini dulu deh, ke 1 ya. Ini di sini. Kemudian kalau kita lihat misalkan ya dengan tadi ya
kita rollback tapi rollback-nya request ya. Rollback tapi rollback-nya A misalkan. Nah, dianya nggak ini ya. Atau ini pengaruh sama penggunaan ini juga kayaknya. Apa start transaction-nya juga. Supaya teman-teman ya. Kita tes dulu. A berarti nggak ada ya. Tadi kita rollback ke B juga nggak balik ya. Nggak balik ya. Jadi misalkan tadi ya, berarti harus ini dulu ya. Coba kalau misalkan saya start transaction juga tadi ya, penambahannya biar kelihatan. Oh, dia nggak balik ya. Oke, di sini aja saya typing lagi aja. Start transaction. Start transaction. Oke. Di sini saya tambah ya tadi ya, 21 sama 22 ya. Nah, ini ya 21 misalkan 21 di sini ya. Kemudian saya simpan di save point A. Save point A ya. Ini ya. Save point A. Save point A, kemudian saya tambah lagi 22 misalkan di sini ya. 22 ini ya. 22 kita simpan di save point B. Di sini kita ngetes nih teman-teman rollback biasa ya tadi ya. Rollbacknya baliknya kemana kalau untuk rollback. Rollback kita cek dulu hasilnya. Nah ini ya teman-teman ya. Dia baliknya rollback lagi ya ke sini ya. Kayaknya malah nggak baliknya ya. Baliknya ke titik poin yang tadi ya, ke 12 nih teman-teman. Dia nggak nambah ya. Kalau misalkan saya balik ke rollback AB sebelum ini ya. Ini dulu aja ya. Coba deh saya tambahkan ya tadi ya value ini misalkan ini ya di sini. Kemudian saya bikin save point A ya. Kemudian ini misalkan ada, kemudian saya kasih rollback save point B ya. B ya. Nah, kemudian kita coba pakai rollback A. Nah, rollback ke A misalkan teman-teman. Save point doesn't exist ya. Malah ini ya, nggak ada beberapa yang ini teman-teman. Ada yang miss juga. Nah ini ya, mungkin nanti. Coba nanti saya coba lagi ya nanti teman-teman. Ada dapat nggak yang rollback. Jadi ketika di rollback ini ya tadi ya. Kita bikin titiknya ya teman-teman ya. Untuk yang rollback di sini agak sedikit ada permasalahan di saya. Untuk yang tadi udah ketahuan ya, kalau untuk yang penamaan sama ya nanti untuk nama yang sama bisa digunakan lagi, tapi nanti dengan titik yang baru. Nah, kalau untuk yang rollback ya teman-teman ya, di sini kebetulan ada problem di saya rollbacknya nanti ya. Nah, nanti karena kita waktunya nanti teman-teman mau persiapan buka ya, jadi nanti mungkin kita bisa lanjut ya. Berikutnya nanti sembari teman-teman cobakan aja gitu ya. Untuk yang hari ini saya kira demikian dulu ya. Mohon maaf ya, ini ada beberapa kali ini saya masih ada trouble ya untuk percobaannya. Jadi ketika tadi ya memisahkan antara saya ingin mencobakan ya, kalau rollback biasa sama yang rollback to point ya, kembali ke poin ya. Ini di sini malah nggak bisa balik ya teman-teman ya. Nanti coba saya teskan lagi ya, takutnya di saya ada yang problem ya. Jadi kalau rollback tadi ya, kembalinya saya ke titik yang terakhir ya, titik 12 tadi ya teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kembali lagi ke titik poin ya, misalkan kita bikin baru lagi, dia nggak bisa balik. Nah, ini nanti mungkin saya coba tes lagi ya, nanti kalau misalkan ini nanti kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf nih tadi jadi agak lama ya, jadi teman-teman mau buka. Jadi silakan ya teman-teman ya, saya stop share dulu. Silakan teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam teman-teman. Untuk dokumentasi aja. Nanti yang penting udah mengisikan ya tadi ya untuk kehadirannya. Mohon maaf ya ini agak berlarut tadi. Sayanya juga nggak ngecek tadi kalau misalkan lama. Nah silakan yang bisa on cam dulu boleh. Saya tunggu untuk dokumentasi aja. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Ada yang mau join nggak?
Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya hitung mundur aja ya. Mungkin 5, 4. Oh, ada yang mau join. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya save dulu karena cuma 1 slide juga. Sebentar ya, saya save dulu. Mohon maaf ya tadi ternyata yang untuk testing rollback sama rollback to-nya ada trouble. Di saya takutnya ada di saya atau enggak ya, takutnya nanti sambil kita tes ya. Nanti teman-teman ngetes aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf nih jadi ngabuburit mau sampai buka. Terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Jadi nanti mungkin untuk minggu depan nanti kita konfirmasi aja ya teman-teman ya. Misalkan dari Bu Ati belum, nanti teman-teman ini aja ke saya aja nanti kita lanjut ya untuk praktikumnya gitu ya. Nanti karena saya belum tahu juga nanti gimana dari beliau gitu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya tadi ada beberapa permasalahan teknis ya. Jadi belum terjawab untuk rollback sama rollback to-nya. Kita save buat minggu depan ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup ya kelasnya ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, aman ya teman-teman pasti bisa. Nanti kita cobakan lagi nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ya. Makasih, Sampai Bu. udah mau buka. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih ya. Banyak.